Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ibu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini, terutama kelas 8, mari sama-sama kita berdoa. Tapi sebelum itu ibu mau bertanya, apa di antara adik-adik ada yang tidak sekolah hari ini? Oke, ada 2 orang ya. Baiklah, kita doakan saja sama-sama semoga teman-teman yang tidak hadir pada hari ini bisa hadir pada pelajaran kita untuk minggu depan ya. Baiklah, sama-sama kita berdoa ya. Berdoa harus dengan khusyuk ya, tidak ada yang pegang pulpen, macam-macam atau ganggu teman, tidak ada ya. Jadi kita khusyuk untuk berdoa. Ya, marilah sama-sama kita berdoa. Kita kosongkan pikiran, hati dan supaya apa yang kita doakan bisa terkabul. Mari sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepala. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mau mulai pelajaran hari ini, Ibu akan bacakan capaian pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik belajar dengan memecahkan masalah nyata, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, memahami, mampu menjelaskan rukun wajib dan sunnah haji secara rinci dan benar, mampu membedakan antara haji fardu, kiraan, dan tamattu, mampu menjelaskan makna spiritual dan filosofi di balik setiap rangkaian ibadah haji. Yang berikut mampu menganalisis dampak sosial dan budaya ibadah haji, mampu membandingkan pelaksanaan haji dan masa lalu di masa kini, dan mampu menganalisis tantangan yang dihadapi jamaah haji modern. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian ibadah haji dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi syarat wajib haji dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi rukun haji dengan tepat. Dan yang keempat, menuliskan menuliskan wajib haji dengan tepat. Dan yang kelima, menguraikan sunnah haji dengan benar. Oke, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu rukun Islam yang sangat penting, yaitu haji ya. Haji merupakan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya kota Mekah ya. Untuk itu marilah Ibu akan jelaskan sedikit tentang pengertian haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan antara lain wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut Ibu lanjut tata cara haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah untuk haji dan tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Mulai dari di Arafah sampai matahari terbenam. Tanggal 10 Zulhijjah matahari terbit di Musdalifah. Tanggal 10 Zulhijjah pagi harinya. Dan tanggal untuk melempar jumroh Aqobah atau Kubra. Yang kedua menyembelih hadyu. Yang ketiga tahalul awal, dan yang keempat jika memungkinkan langsung tawaf. Yang terakhir atau yang kelima adalah sa'i. Ibu mau bertanya, syarat haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang kedua, melaksanakan haji ke Baitullah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah
yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat haji adalah dia harus beragama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, tiga akil, 4 akil atau berakal, 5 merdeka, dan yang keenam istitah. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam atau denda. Jika ditinggalkan maka tidak sah haji. Rukun haji adalah yang pertama ihram atau dia niat, yang kedua wukuf di Arafah, tawaf di ifadah dan sa'i dan menggunting rambut atau tahallul serta tertib. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan maka harus membayar dam atau denda. Adapun larangan-larangan ihram, 1. Menghilangkan rambut kepala baik cara dicukur atau dicabut, semisalnya memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki seperti pakaian kaos tangan, dan menutup kepala dengan sesuatu yang melekat seperti peci dan sejenisnya. Yang kelima, sengaja memakai wewangian setelah ihram pada pakaian badan atau lainnya. Yang berikut talbiyah. Talbiyah biasa ada di sini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Itu ya. Yang berikut, waktu membaca talbiyah bagi yang melaksanakan umroh dimulai sejak niat sampai akan mulai tawaf. Bagi yang melaksanakan haji dimulai sejak niat sampai melontar jumrah. Di sini Bu akan jelaskan sedikit tentang doa tawaf. Nanti sama-sama dipelajari ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menganjurkan untuk membaca doa dalam tawaf sebagai berikut. Ini adalah ya, nanti ada dipelajari ya. Yang artinya di sini, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah, Maha Besar Allah, tidak daya untuk memperoleh dan kemampuan untuk menolak kesulitan kecuali bersumber dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Adik-adik, nanti kita belajar sama-sama tentang doa tawaf. Insya Allah kita bisa menunaikan ibadah haji ya. Baiklah adik-adik, untuk materi kita hari ini akan menyimpulkan tentang pelaksanaan atau ketentuan ibadah haji ya. Haji di sini adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik maupun dan finansial. Ibadah ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan memiliki tujuan untuk mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah, serta mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Rukun haji adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun haji tidak terpenuhi, maka haji yang dilakukan tidak sah. Rukun haji meliputi niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Selain rukun haji, ada juga yang disebut dengan wajib haji. Jika wajib haji tidak dilakukan tetap sah, namun pelakunya wajib membayar dam. Contohnya wajib haji adalah membayar dam jika melanggar larangan dalam ihram. Makna yang sangat dalam bagi umat Islam. Selain sebagai ibadah fisik, haji juga merupakan spiritual yang dapat mengubah seseorang menjadi pribadi yang baik. Perjalanan suci menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya adik-adik. Semoga pelajaran kita tentang ketentuan haji bisa adik-adik terima dan bisa dilaksanakan ya, walaupun kita punya niat yang baik, insya Allah ada jalan.
Baiklah adik-adik, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Dan Ibu berharap adik-adik semua atau adik-adik yang masih sakit bisa berkumpul dengan kita lagi ya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi pelajaran ya. Insyaallah kita memiliki niat yang baik, insya Allah kita akan pergi menunaikan ibadah haji ya adik-adik ya. Tetapi kita harus jangan hanya berniat tapi tidak mau melaksanakan. Insya Allah kedepannya kita bisa menunaikan ibadah haji. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.